Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, kita bisa bertemu lagi, berkumpul kembali, yang mudah-mudahan setiap langkah per langkah kita masing dibalas ku Allah bi ahsanil jaza, dengan ganjaran balasan yang terbaik, dan mudah-mudahan langkah kita menjadi orang-orang yang waro, orang-orang yang qanaah, orang-orang yang bertakwa, selalu dibimbing dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan menyambung dari hikmah yang sebelumnya, yaitu hikmah yang membahas tentang kehinaan yang disebabkan oleh sifat tamak. Nah, kemudian pada hikmah yang ini kita akan bahas dua hikmah banyak. Satu penyebabnya, dua akhirnya. Akhirnya dari kalau punya sifat tamak itu apa? Yaitu apa itu penyebab sifat tamak? Nah, kemarin kan kita sudah bahas juga banyak. Kalau ditanya man abuka, siapa bapakmu, maka si tamak tadi pasti akan menjawab asyakku fil makdur. Saya ragu dengan apa yang telah ditakdirkan kepada Allah. Kalau ditakdirkan oleh Allah, setiap yang jadi ragu-ragu, orang yang ragu-ragu terhadap hal yang ditakdirkan oleh Allah, nah itu jadi biangnya dari sifat tamak. Nah, itu ditegaskan lagi oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah ini. Bunyi hikmahnya ialah bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Ma qadaka, ma tidak ada, koda yang menuntun kepadamu, syai'un segala sesuatu atau sesuatu apapun, mislul wahmi seperti menuntunnya waham. Nah, itu waham itu apa? Nanti kita akan jelaskan. Maksudnya makodaka, tidaklah engkau dituntun dalam satu kehinaan, kepada satu kehinaan. Gak ada yang menuntun sehebat waham. Waham itu al-wahmu amrun adamiyun, sesuatu yang jelasnya atau sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Wahwa didul hakikoti al-wujudiyah. Waham itu menjadi lawan dari setiap yang ada tapi nyata. Jadi waham itu segala sesuatu yang sebenarnya gak ada. Contoh-contohnya seperti ini, Pak. Kalau kita lagi lewat di jalan, kemudian ada nu kekeresekan, lumpat, Pak. Ketika ditanya, kenapa lari? Sieun. Kira-kira yang Bapak takutkan pada saat itu apa? Itu jadi waham tuh kayak gitu, Pak. Ada, tapi realitanya enggak. Tadi sih gana ya jurik gitu. Padahal kan beurit pasti keur ngomean nanti kekerasakannya jurik, bukan nanti beurit, bukan sesuatu yang kita anggap itu ada. Nah, sehingga hal yang menuntun kita kepada tamak, menuntun kita kepada hina, itu gak ada yang seperti waham. Waham itu menyangka sesuatu, mamang terhadap sesuatu, berprasangka sesuatu itu bisa memberi manfaat, padahal enggak. Berprasangka bahwa sesuatu itu bisa memberi madorot, padahal tidak. Nah, sehingga waham-waham ini sangat luar biasa. Walaupun pada hakikatnya waham ini suka mengalahkan akal, suka mengalahkan tabiat.
Kalau kita lihat ular di pinggir jalan, Pak, berbisa juga enggak? Kira-kira ketika lewat lompat mual, Pak. Lompat mual, Pak. Lompat. Padahal matok mente. Terus Bapak takut kenapa? Artinya kan kita takut dengan sesuatu yang enggak ada. Atau bahkan punten, waham itu bisa diartikan juga seperti ini. Ada tali terurai di jalan yang kita lewati. Dari jauh karena memang keadaannya remang-remang, itu kan ketika lihat itu langsung lompat. Yang kita sangka itu adalah ular, padahal bukan. Nah, maka siapa tuh yang bisa selamat dari waham ini, dari prasangka ini, dari sangka-sangkaan, dari hayalan-hayalan yang seperti ini, yang pada akhirnya menjerumuskan seseorang pada tamak. Karena kan kita balikan lagi, Pak. Tamak udah tahu ya, Pak ya, kemarin ya, Pak ya. Toma itu adalah ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam prasangka kita, yang bisa memberikan kita rizki itu manusia, makhluk. Sehingga lepaslah ketergantungan dengan Allah. Dalam prasangka kita, yang bisa menghinakan kita itu makhluk. Sehingga lepaslah ketergantungan kepada Allah. Dalam prasangka kita, yang bisa memuliakan kita adalah makhluk. Sehingga lepaslah kebutuhan kita kepada Allah. Padahal kan gak ada itu, Pak. Padahal mereka tidak bisa seperti itu. Seperti yang kita telah sampaikan di hikmah yang sebelumnya, ketika kita mau punya prasangka orang lain bisa memberikan manfaat kepada diri kita, padahal orang lain itu kan sama dengan kita. Aduh, siga-siga nama rezeki teh datangnya dari si itu. Tamak, siga-siga nama kalau saya jauhan si itu bakal gagal nih saya, dunia saya. Toma, kayaknya kalau deketan si eta kayaknya insya Allah saya bakal sukses nih. Toma, ketika punya prasangka tiga tadi, contoh tadi, lepas nggak Allahnya kira-kira? Lepas ya, Pak. Nah, kalau sudah lepas seperti itu, maka insya Allah mabasakot aksanu zulin akan semakin panjang dan rindanglah pohon kehinaan di dalam hati kita, dalam diri kita. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Nah, sehingga siapa tuh yang bisa selamat dari sifat toma tadi? Selamat dari waham tadi. Fala yusallamu minat toma'i fil khalqi. Tidak ada yang bisa selamat, Pak, dari sifat toma. Karena memang wataknya seperti itu. Kebanyakan kan orang ngikuti prasangkanya daripada akalnya. Lihat ular, padahal ularnya nggak berbisa, tapi prasangkanya ada matok, lompat. Tapi kalau pakai akal nggak akan lompat ya, Pak ya. Karena yang dia gunakan ketika ada prasangka dengan akal, yang dominan mana, Pak? Prasangka. Pasti yang dominan waham. Nah, maka pala yusallamu, tidak ada yang bisa selamat dari sifat toma, illa kecuali satu golongan, yaitu ahlul waro, orang yang sifatnya waro. Waro itu ada dua, Pak. Satu waro am. Apa waro am? Waro am itu waro yang harus dimiliki secara umum oleh orang-orang awam. Orang-orang seperti kita ini harus punyalah waro am. Apa itu? Tarkus subuhat wal haram. Kalau ada yang haram tinggalkan, yang subhat pun tinggalkan. Itu kan waro banyak. Jadi waro itu lamun cara urang mah hati-hati. Kalau guru saya dulu ketika di pesantren, saking waroknya beres wudu, takut tangannya kena najis, megang mik aja dicempal pakai sejadah. Itu waroknya warok dohir, waroknya warok fikih. Tapi kalau warok yang dimaksud dalam ilmu tasawuf ini bukan warok yang itu. Warok yang dimaksud dalam ilmu tasawuf ini adalah sihatul yakin, yakin kepada janji Allah, yakin kepada takdir Allah, yakin dengan apa yang ada di Allah. Satu. Yang kedua, wa kamalu ta'alluqi bi rabbil alamin, sempurnakan ketergantungan hati kita kepada Allah. Yang ketiga, wujudus sukuni ilaihi, tentramkan, tenangkan hati kita dengan apa yang ada di Allah. Yang terakhir, tumakninatul qalbi bihi,
tumakninakan hati kita dengan apa-apa yang dijanjikan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati sudah yakin, kalau hati sudah tenang, tentram dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, maka insya Allah kita punya sifat waro, khos. Insya Allah biasanya banyak. Nah, orang yang punya sifat waro ini lahirnya dari mana? Lahirnya dari satu sifat. Jadi jenjangnya gitu, Pak. Waro gak akan mungkin ujuk-ujuk bisa jadi waro, gak akan mungkin ujuk-ujuk bisa langsung yakin dengan takdir dan tenang dengan apa yang dijanjikan oleh Allah kalau gak punya sifat di bawahnya. Apa itu sifat di bawahnya? Qanaah. Ini susah lagi, Pak. Ari qanaah apa? Wal qanaatu hiya as-sukunu inda adamil ma'lufat. Ketika barang yang diinginkan tidak ada, maka hati tetap tenang. Tidak mengharapkan segala sesuatu yang tidak kita miliki, tetapi barang yang dimiliki dipergunakan dan disyukuri sesempurna mungkin. Itu qanaah, insya Allah melahirkan waro. Kalau sudah ada waro, maka hilanglah waham atau mang-mang dengan takdir Allah. Kalau sudah hilang mang-mangnya, insya Allah sifat tomaknya jauh. Sampai sini bisa dipahami. Jadi qanaah, kemudian naik jadi waro. Setelah jadi waro, insya Allah waham dan toma akan hilang. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau ada orang yang wahamnya sudah hilang, syaknya sudah hilang, roibnya sudah hilang, zonnya sudah hilang, mang-mang terhadap takdir Allahnya sudah hilang, tomaknya sudah hilang, apa kesimpulannya? Kita baca hikmah yang selanjutnya, Pak. Anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta lahu tomiun. Anta engkau hurun merdeka, bebas, mimma dari segala sesuatu, anta anhu ayisun yang tidak engkau butuhkan. Engkau akan bebas dari segala sesuatu yang tidak engkau butuhkan. Tapi wa abdun, engkau akan jadi budak, lima anta lahu tomiun, dari segala sesuatu yang engkau harapkan atau butuhkan. Nah, itu kesimpulannya. Kalau kita toma, maka kita akan jadi budak dari apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita sudah waro, insya Allah kita merdeka. Kita tidak akan diperbudak oleh segala sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Nah, kemudian toma itu isinya ada berapa sih? Toma itu hindari dua hal. Karena toma itu watomu dalilun alal hubi wa partul ihtiyaji ila nailihi. Dua hal. Satu, toma maknanya mencintai sesuatu selain Allah. Dua, toma maknanya butuh kepada sesuatu selain Allah. Berlebihan lagi butuh. Contoh gini, Pak. Kalau kita menginginkan sesuatu, cinta kepada seseorang, demen kepada seseorang, apa yang kita harapkan dari seseorang itu? Ada nggak yang diharapkannya? Saya tuh kalau saya bikin dia seneng ke saya, pasti ada harapannya. Terus siapanya? Oh, kayaknya saya akan dinaikkan ya gajinya. Kalau saya bikin seneng orang itu, kayaknya saya akan ditaikkan ya pangkatnya. Kalau saya bikin seneng orang itu, maka saya akan anu. Sehingga harapannya semuanya ada di sesuatu yang kita cintai dan bikin cinta kepada kita. Atau butuh kepada selain Allah. Jadi toma itu cuma dua. Satu, cinta kepada selain Allah. Dua, butuh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar lebih jelasnya, ini ada beberapa ilustrasi, Pak, dalam sarah kitab ini. Dan insya Allah ini mudah-mudahan sing nambah cekas kitanya banyak. Yang pertama, kila innal aqab yutiru fi fadai izzihi. Iya sih, benar nggak? Orang yang lepas dari sifat toma bisa merdeka. Benar nggak? Orang yang nggak bisa lepas dari sifat toma bisa jadi budak. Suatu ketika, ini digambarkan oleh ulama, ada burung elang lagi terbang bi fadai izzihi, di angkasa. Bihaitsu la yartaqi tarafun ila matorihi. Bahkan jangankan untuk digapai, dilihat pun nggak mungkin karena saking jauhnya. Bahkan walatas muhimmatun ilal wusuli ilaihi, rek ditewak kumaha da jauhna luar biasa. Suatu ketika payarokit atalahmin muallaqatin ala subekatin. Suatu ketika si elang yang di atas itu lihat ada di satu kandang
potongan daging. Potongan daging. Namun dina cek ulama teh. Ini kayaknya kalau diala bakal ngawaregeun. Masuklah dia ke kandangnya itu. Diala dagingnya. Setelah diala dagingnya, payung ziluhu toma'u min matorhi payata'alaku bisubagati janahuhu. Ketika diambil daging tersebut, ternyata jangjangnya, sayapnya, apanya bahasanya ya? Bukannya rempet itu banyak. Terjepit di sangkar tersebut. Sehingga pada saat itu yang tadinya dia bebas, sekarang dia terkurung. Kemudian datang anak-anak. Setelah datang anak-anak, dimainkan oleh anak-anak. Nah, itulah gambaran bagi orang yang tidak qanaah. Sudah tahu dia bebas tinggi di atas, karena sifat tidak qanaahnya, dia lihat ada daging, diborok dagingnya. Gak tahu di situ ada bahayanya. Satu gambarannya. Dua, suatu ketika ada seorang ulama namanya Fathan Al-Musli radhiyallahu an, lagi duduk. Kemudian pasuilah ditanya, "Amman taba'a syahawati kaifa sifatu?" Kalau orang selalu ngikuti syahwatnya, gimana Mak? Sifat-sifatnya. Gimana kecelakaannya? Wa kana biqurbihi sobyani. Jadi ada ulama, kemudian ada tamu bertanya, "Mama, saya ingin penjelasan keadaan orang-orang atau sifat orang-orang yang selalu mengikuti syahwatnya atau tidak pernah qanaah, tidak pernah cukup dengan apa yang ada di dalam dirinya sehingga syahwatnya selalu saja diikuti." Nah, kebenaran pada saat ngobrol itu, Pak, lagi ngobrol itu ada dua anak lagi main, Pak, di dekatnya. Yang satu khubzun bila udmin, di tangannya ada roti tapi nggak pakai dengena, apa artinya? Roti nggak pakai apa-apa, hanya sepotong roti. Yang satu lagi ada roti tapi pakai keju. Jadi dua apanya? Yang satu hanya roti saja, yang satu roti pakai keju. Nah, kemudian pada saat itu anak yang nggak punya roti, tapi nggak punya keju ini ngomong ke temennya yang punya keju, "At'imni, minta tuh." Kata orang yang punya keju nu, "Sok boleh, asal kamu jadi anjingku dulu." Karena memang dianya pingin, oh ya silahkan. Diikatkan tali ke lehernya, kemudian dituntun. Nah, maka kata Syekh Fathan Al-Musli ini, nah itulah orang yang ngikuti syahwatnya. Andai kata dia qanaah, dia nerima dengan roti yang ada di tangannya, dia tidak akan menjadi budak seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Lanjut, Pak, bisi kurang paham gini. Bukan nama sing seueur banyak-banyak. Suatu ketika ada seorang ulama dilihat minal hukama, ya ahli tasawuf juga, yaqulu mata sakoto minal bakol ala rosil mai. Dia lagi nunggu di depan air, jadi air sungai. Nunggu, ternyata yang ditunggu dia itu buah-buahan yang ikut hanyut dari atas. Tunggu, barang ayah ambil makan, barang lewat deh ambil makan. Dilihat sama seseorang. Kemudian orang yang tadi yang lewat itu ngomong ke ulama yang lagi makan ini, makan buah yang hasil dari atas itu, dari air itu. Apa kata orang yang lewat tersebut? Lau khodam tas sultan lam tahtaj ila akli hadza. Kan dituju jadi pelayan raja atau bekerja di raja atau jadi tukang cuci piringnya atau jadi apa, sok daftar kerja di raja. Nanti kalau sudah daftar ke sana, lam tahtaj ila ukli haza, kamu nggak akan makan kayak gini lagi. Nah, sehingga apa jawabnya? Faqala al-hakim, orang tersebut jawab, anta law qana'ta bihadza lam tahtaj ila khidmati sultan. Kalau kamu sudah qanaah dengan makanan ini, kamu nggak butuh jadi babunya sultan. Bisa dipahami, Pak? Nah, sehingga apa yang bisa menghindarkan kita dari sifat toma, sifat waro? Apa yang bisa menimbulkan sifat waro? Sifat qanaah. Sehingga mudah-mudahan kita semua sing ditakdir oleh Allah memiliki sifat qanaah. Cukup dan syukuri dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan sampai punya harapan ketergantungan kepada makhluk Allah.
yang lainnya. Orang makhluk Allah yang lainnya pun sama kok kayak kita. Kok kita mau bergantung sehat kita ke dokter, orang dokter aja bergantung sehatnya ke Allah. Kan gitu jadinya namanya. Kok kita mau bergantung rizki ke teman kita, orang teman kita aja rizkinya ditanggung oleh Allah. Sehingga kalau punya waham seperti itu, prasangka seperti itu, hilangkan. Karena prasangka yang seperti itulah yang akan menimbulkan sifat toma. Kalau sudah ada sifat toma, maka nauzubillah kehinaan yang akan kita dapatkan. Kita akan jadi budak bagi selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada ulama yang mengatakan doib, Pak. Saya punya coretannya. Dulu saya pas ngaji di Cilengkrang banyak, di pesantren Al-Ilyasiyah. Itu guru saya Kiai Haji Dudu Abdul Salam. Itu berikan satu keterangan yang bunyinya kayak gini, Pak. Ya dunia, hei dunia, man khodamani pahdumi, waman khodamaki pastakhdimi. Hei dunia, barang siapa yang di dunia ini dia curahkan seluruh tenaganya, pikirannya, hidupnya untuk melayaniku, maka kamu harus jadi pelayannya. Ketika Allah ciptakan dunia, Pak. Ketika Allah telah beres ciptakan dunia, maka kata Allah kepada dunia, hei dunia, barang siapa yang hamba-Aku melayaniku, menyembah kepadaku, memperbudak dirinya untuk diriku, maka layani kebutuhannya. Tapi waman khodamaki, orang yang hidupnya hanya dicurahkan untuk melayanimu, untuk tergila-gila dan mencintaimu, maka pastakhdimihi, jadikan dia budak. Nah, sehingga nauzubillah, summa nauzubillah, kalau kita termasuk golongan orang yang dihilangkan sifat qanaah dalam hati kita. Maka Pak, ada dulu penambahan atau pertanyaan, maka Pak. Tapi cekap ini Pak, bisa dipahami banyak. Ya, kalau dibaca satu-satu nanti pilih liar deui Pak. Ya udah, yang penting mah sing ngabudal wae lah. Mangga. Ya. Kalau kita disuruh qanaah, padahal kata Rasulullah SAW itu kan kalau kita kejar dunia, hidup di dunia itu, bekerja dan mencari kehidupan, itu kan ka'annaka tahya abadan. Carilah dunia, utrubud dunia, cari dunia seperti kamu hidup selama-lamanya. Motivasinya atau ketika sudah hasil, Pak. Qanaah itu bukan berarti Bapak sekarang nggak punya rezeki diam baik. Cing, kunaon teu gawe qanaah. Itu bukan qanaah. Qanaah itu hasil dari badal ikhtiar. Sebada ikhtiar baru qanaah. Adapun Bapak umpamana teh mau ikhtiar juga akan menjalankan perintah Allah, Pak. Kan saya udah pernah sampaikan, Pak. Suatu ketika Sayyidina Umar itu ketika jadi khalifah, lihat ada pemuda-pemuda yang diam di masjid, Pak. Ketika ditanya, "Kunaon diam di masjid?" Na'budullah ta'ala. Kami ingin ibadah kepada Allah. Tegawenya, rezeki mah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu khalifah dikitukeun, Pak. Pokoknya nama Sayyidina Umar, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah semuanya dirizkian go Allah. Diseret sama Umar bin Khattab, seret, dibawa keluar, digusur. Alam taro, dari kamu mulai hidup sampai sekarang, apakah kamu pernah lihat annas samaa tumtiru zahaban aw fiddotan? Pernah nggak lihat langit nurunkeun emas jeung perak? Ya nggak pernah, saya mun kitu gawe. Ya artinya berikhtiar itu kan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah kan wa 'alal walidi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi seorang bapak wajib untuk mencarikan rezeki bagi istri dan anak-anaknya. Tapi kata Allah dalam ayatnya la tukallafu nafsun illa wus'aha. Tapi carilah ikhtiar itu semampunya. Setelah lepas itu ada dan tidaknya qanaah. Nah, sampai sini bisa dipahami.
Nah, jadi perbedaan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Dalil yang pertama, hiduplah seperti kamu akan hidup selama-lamanya. Dalil untuk ikhtiarnya. Adapun untuk qanaahnya, seba'da ikhtiar, hasilnya terimakeun dan syukuri. Sampai sini bisa dipahami. Cek apa? Oh, mangga. Ya. Satu belum cocok ke dokter, dua, ketiga dan seterusnya ya. Ya. Nah, tapi itu kan bagaimana cara kita agar kita tidak jatuh ke koma tadi ya. Ya. Kita kan wajib ikhtiar. Wajib ikhtiar. Nah, tapi kan kita karena belum sembuh, ini mungkin ada satu titik kita bisa jatuh ke koma, itu gimana caranya? Iya, iya. Nah, jadi ikhtiar itu berhentinya sampai kapan? Ikhtiar itu terus sampai kita meninggal. Karena sampai kita meninggal, kita pun diwajibkan untuk ikhtiar. Ikhtiar itu bahasa lainnya bersyariat. Kan itu banyak. Sedangkan yang kita bicarakan ini adalah berhakikat. Nah, kemudian ketika saya ke dokter, ke satu dokter tersembuh. Udah Pak, pernah? Atau terus kendi? Mas pokoknya manggeus lah, cenah geus ikhtiar ya. Enggak, terus ikhtiar lagi. Ikhtiar lagi. Orang kita berobatnya pun diperintahkan oleh Allah. Cuma yang enggak diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu sangka manfaat dan madorot datangnya dari dokter. Jangan kamu sangka sakit dan sembuhnya kamu itu datang dari dokter. Dokter itu hanya sebagai jembatan saja agar aku bisa memberikan kesembuhan. Sampai sini bisa dipahami. Nah, jadi gimana tuh bisa menghilangkan sifat tomaknya kita? Tomaknya kita ketika kita pergi ke dokter, kita cukup yakini bahwa pergi ke dokter adalah menjalankan perintah Allah karena bagian dari ikhtiar. Tapi kesembuhan dan tidaknya itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Makanya kadang-kadang kan ada juga banyak, tapi insya Allah ini hanya bahasa dari lisan saja. Enggak, insya Allah enggak sampai ke hati. Mas indit ke dokter itu tercocok saya mah. Nah, terus ke dokter B tercocok, tapi di karisma mah pedo eta mah langsung kasih obat sekali, suntik sekali, sembuh. Kira-kira kata-kata itu dari hati atau tidak? Nah, sehingga yang ada di dalam hati kita tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita sudah hidup di alam dunia, itu semuanya butuh ikhtiar, semuanya butuh syariat. Nah, nanti kalau Bapak pingin hidup dengan tanpa syariat, itu hidupnya di surga. Karena nanti kalau Bapak di surga, andai kata, tapi nggak akan ada, andai kata sakit Bapak di surga, pingin sembuh, cering langsung. Kenapa? Karena di sana tidak ada syariat. Andai kata Bapak tuh lapar, tapi kan nggak ada lapar, pingin makan di surga, kudu ka pasar heula teu Pak? Ka pasar, beres ka pasar beli pahan, apalagi kan kalau Pak Gun-gun, bios kayak nanam tomat di surga ya nggak perlu juga kan banyak. Artinya nggak perlu sampai kita ikhtiar nanam tomat dulu, nggak segitunya dipupukan, terusnya panen, setelah itu dipasak, setelah itu dikonsumsi, enggak. Karena di surga semuanya alam hakikat. Ketika keinginan ada, maka benda yang diinginkan ada. Tapi kalau di dunia, semuanya disyariatkan oleh Allah. Kenapa disyariatkan? Agar supaya syariat ini jadi cobaan kita. Kamu ketika dihalangi, nih gini Pak maksudnya Pak. Kalau di surga, apapun yang kita minta ke Allah langsung diberi Pak. Sehingga yakinlah kita bahwa yang memberi itu Allah. Kemudian masuk ke alam dunia. Ku Allah di dunia diuji, dicoba. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kemudian ketika di dunia kita butuh makan, dikasihlah oleh Allah makan. Cuma di alam dunia mah nggak boleh siga surga. Harus pakai wasilah, pelantara. Maka makannya yang dikasih oleh Allah itu dilewati melewat Pak Arif. Baru ke Bapak. Masih yakin kan ya Allahnya memberi rezeki? Kalau masih yakin Allahnya yang beri rezeki, yang ini selamat.
Nah kemudian kalau udah terpengkol hatena, oh ternyata yang bisa memberi saya rezeki itu Pak Arif. Ternyata yang bisa beri saya manfaat itu Pak Arif. Hilang Allahnya. Ujian bukan Pak jadinya, ujian. Nah sehingga jangan terhalang oleh waham tadi. Kan ini waham Pak, prasangka salah kan Pak. Seharusnya sangkaan kita ke Allah, tetapi disangkalah Pak Arif yang memberi itu. Nah kalau ada yang seperti itu, lahirnya akan toma, nggak butuh lagi nanti ke Allahnya, dia gantungkan hatinya ke Pak Arif nanti. Nanti Bapak nanti kalau berobat nggak akan gantungkan lagi ke Allah, gantungkannya pasti ke dokter. Kan pernah ya Pak ya ceritakan, itu Pak Gun pernah meriwayatkan hal yang sama. Kanjeng Nabi Musa lagi sakit gigi. Ketika sakit gigi nges aduk-adukan berdoa munajat ke Allah, ya Allah pokoknya mah imang setekuan, tolong turunkan obatnya. Turunkan Pak obatnya. Enggak, disuruh cari di tempat anu ada tanaman jenisnya anu. Nanti setelah itu digiling, ekspres digiling, simpen di gigi. Datang Kanjeng Nabi Musa. Cari, oh benar ada tanamannya, disebutkan sesuai dengan resep. Itu dokternya langsung Allah itu. Itu sesuai dengan resepnya, kemudian disimpankan. Benar Pak, langsung sehat. Besokannya lagi sakit deh Pak. Datanglah cari rumput yang sama, dimasukkan, tambah nyeri Pak. Tambah nyeri. Langsung ke Allah ngedoa, ya Allah, ini gimana? Ari kamari resep nasarua tapi jadinya akibatnya nggak sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk pertama kali engkau sakit, kau butuhnya ke aku yang tolong. Untuk kedua kali engkau sakit, kau butuhnya ke tanaman, maka biarkan aja tanaman itu yang menolong. Sampai sini bisa dipahami. Nah sehingga hal-hal yang syariat ini semuanya menutupi pandangan kita dari hakikat. Jangan sampai hakikat itu kabur dengan waham-waham, dengan makhluk-makhluk, dengan syariat-syariat. Sampai sini bisa dipahami. Jadi untuk menghilangkan tomah itu hilangkan wahamnya. Gitu. Cekap Pak, tanya deh. Di sarahnya hakikat kan warok diterjemahkan menjauhkan dari yang subhat dan haram. Warok. Subhat haram sama yang di makna di fikih. Sama. Nah, berarti supaya kita bisa warok kita harus paham fikih juga. Nah. Karena terutama subhat ini kan kita banyak yang nggak tahu. Leras. Kalau Bapak ngaji tasawuf tapi nggak ngaji fikih, itu kayak orang zindik. Kayak orang zindik. Ada orang zindik itu luarnya kayak Islam, tapi dalamnya punten banyak kufur. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Saya iman ke Allah, saya iman ke hari kiamat, padahal wa mahum bimu'minin. Dia nggak beriman sama sekali. Itu zindik. Zindik itu orang tampilannya wangi, tapi rasa dalamnya pahit. Apa yang kayak gitu? Buah, kalau buah kan ada namanya. Di ambuhan teh wangi, tapi dirasaan pahit, melati, mawar. Pernah Bapak ngayem melati, mawar? Di Ambon, wangi kieu. Kunyah Bapak, pahit rasa. Artinya zindik tuh kayak gitu. Itu kalau ada orang ngaji tasawuf tapi nggak ngaji fikih. Pokoknya mah kabeh mah salat mah as-shalatu li zikri, enggak usah ruku-ruku, enggak usah itidal-itidal, enggak usah sujud-sujud. Cukup dengan mengingat Allah itu salat. Zindik. Kalaulah orang tasawuf, kalaulah orang jadi wali harus batal hukum syariat, harusnya yang enggak salat pertama kali Nabi. Kan gitu jadinya. Kalaulah orang ngaji tasawuf, ngerti ilmu hakikat, ngerti ilmu thariqah dan lain-lain sehingga membatalkan dia wajib puasa, harusnya yang nggak puasa adalah Nabi terlebih dahulu. Nah sehingga kalau ada orang ngaji tasawuf nggak ngaji fikih, orang zindik. Kalau ada orang yang ngaji fikih tapi nggak ngaji tasawuf, orangnya jadi fasik. Contoh gini, Bapak urusan fikih, kata fikih Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah dibaca, ibtidahnya lewat, suratnya nggak usah dibaca. Nanti ketika ruku, Allahu Akbar, ruku itu Pak, aqalur ruku yang paling minimalis itu, bihaisu tanalu yadahu rukbateh, ketika tangan dua kita itu sampai ke
ke lutut gini. Bapak ruku gitu. Allahu Akbar. Tanya ke orang fikih, rukunya sah nggak? Sah nggak, Pak? Sah. Kemudian pas ruku baca nggak subhanallah? Nggak usah. Subhana rabbiyal azimi nggak usah dibaca. Karena hukumnya sunat. Kayak tidak. Sami'allahu liman hamidah. Baca nggak Rabbana lakal hamdu? Nggak usah dibaca. Kenapa? Karena hukumnya sunnah dan lain-lainnya. Nah kemudian kalau Bapak ngajinya hanya sampai ke fikih saja, sah nggak sholatnya menurut fikih? Tapi ada nilainya nggak? Ada nggak nilainya, Pak? Nah, jadi nilainya fikih itu adanya di tasawuf. Khusyuk sholat ada nggak di syarat-syarat sah sholat? Surutu sihati sholati al-ula al-khusyu'u. Enggak. Syarat sah sholat itu yang pertama satrul aurat, nutup aurat. Yang kedua wastiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Yang ketiga at-taharatu anil hadasi wan najasati, suci dari hadas dan najis. Cari ke Bapak di kitab-kitab fikih ada nggak syarat sholat khusyuk? Nggak ada. Berarti lamun kitu cek fikih sholat nggak khusyuk diterima sah. Sampai sini bisa dipahami. Artinya apa? Artinya diterima dan tidak diterima itu nggak ada di dalam fikih. Adanya di mana? Di ilmu tasawuf. Nah, sampailah Bapak ke ilmu tasawuf. Ada orang sholat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kan Pak, datang bayaran SPP, gaji geus iraha deui bayarna, tanggal udah tua, jaga nu anjukeun, jaga bacaan dibayar dan lain-lain. Beres nepi ka assalamualaikum assalamualaikum, gak ada satupun lapat dari bacaannya yang masuk ke dalam hatinya. Ada gak pahalanya, Pak? Kata orang tasawuf gak ada. Makanya kalau orang ngaji fikih tanpa dibarengi dengan ilmu tasawuf ini, maka nanti sholatnya seperti gak sholat, pasek gitu kan. Nah sehingga gimana atuh? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tir ila rabbik, kamu terbang menuju Allah, bijanahik, menggunakan dua sayapmu. Satu janahus syariah, menggunakan syariat fikih, wa janahut thariqah wal haqiqah, dan kedua menggunakan sayap tasawuf. Jadi dua terbang ke atas. Sampai sini bisa dipahami. Jadi jangan sampai Bapak ngaji tasawuf, haram apa hukum haram? Teuing. Wajib? Teuing. Subhat? Oh dina ilmu tasawuf. Kalau orang yang seperti ini zindik. Tapi tahu hukum haramnya, tahu hukum ininya, tapi nggak tahu ilmu tasawufnya, khusyuknya nggak tahu, khudunya nggak tahu, waroknya nggak tahu, tomaknya nggak tahu, ikhlasnya nggak tahu, riaknya nggak tahu, maka fasik. Sehingga digabungkan di antara. Sampai sini bisa. Cekap Pak, cekap banyak-banyak. Mudah-mudahan sing aya manfaatna dan mudah-mudahan kita semuanya sing dijadikan hamba Allah yang qanaah, hamba Allah yang waro, dijauhkan dari sifat waham, dijauhkan juga dari sifat tomahnya banyak. Ala hadhihi niyatil hasanah bi barakati minal Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.